Babak belur. Itu kata Ibu Mega menggambarkan kondisi PDIP sekarang. Lah tapi kalau memang merasa PDIP gagal di pemilu kemarin, kenapa kok Ibu Mega lagi yang nantinya jadi ketum? Orang gagal kok dipertahankan. Nanti jangan-jangan kalau udah jadi ketum gagal lagi loh di 2029. Waduh, PDIP itu rasa-rasanya kok kayak nggak ada kader lain gitu. Apa emang nggak ada? Ada dong harusnya ya. Harusnya ada seseorang sosok yang bisa menggantikan Ibu Mega sebagai ketum. Selain Ibu Megawati Soekarno Putri, harusnya ada. Ya masa kalah sama PSI? Contohlah PSI yang barusan ini membuka lowongan ketua umum terbuka untuk seluruh kader. Wih, menarik nih. Tuh dia. Ketua umum PSI. Dicari Ketua Umum PSI. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar pemilu raya yang merupakan forum untuk memilih ketua umum partai pada Juli mendatang di Solo, Jawa Tengah. Pemilu raya disebut sebagai forum terbuka untuk memilih ketua umum yang saat ini tengah dijabat oleh Kaisang Pangarep. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah mencari sosok calon ketua umum untuk periode mendatang. Iklan mencari ketua umum ini diunggah di sejumlah platform media sosial. Pencarian ketua umum PSI ini bagian dari pemilu raya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Juli mendatang. Dalam video yang diunggah PSI di media sosial, sejumlah orang membawa kardus yang bertuliskan "Dicari Ketua Umum PSI". Dalam unggahannya, syarat ketum PSI harus tahan menerima aspirasi warga. Menurut Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, pemilihan ketua umum itu dilakukan secara langsung dengan sistem satu anggota, satu suara. Pengumuman pemenang pemilu raya akan disampaikan saat Kongres PSI di Kota Solo pada Juli 2025. Pemilihan ketua umum PSI akan menggunakan sistem daring atau e-vote. Semua anggota PSI memiliki satu hak suara untuk memilih ketua umum periode berikutnya. Ketua umum secara langsung dengan konsep satu anggota, satu suara. Pemilu raya akan menjadi awal bagi PSI untuk menjadi partai super terbuka. Sebuah partai yang dimiliki oleh semua anggota, bukan partai milik keluarga atau elit tertentu saja. Saat ini PSI dipimpin oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Kaisang ditunjuk sebagai Ketua Umum pada 25 September 2023, menggantikan Giring Ganesa dalam acara Kopi Darat Nasional, Kopdarnas PSI. Sampai saat ini Kaisang belum menyatakan akan mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu Raya Ketua Umum di Pemilu Raya mendatang. Sebelumnya, PSI menegaskan tak ada rencana untuk menggantikan Kaisang dari posisi Ketua Umum. Pencarian Ketua Umum baru ini merupakan bagian dari proses demokratisasi internal partai dan bukan karena adanya desakan atau tekanan terhadap Kaisang untuk mundur. Nah, teman-teman ini keputusan dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang baru-baru ini akan mengadakan kongres terus memutuskan menggelar pemilu raya yang nantinya itu setiap anggota berhak memilih dan punya satu hak suara seperti itu. Siapapun boleh mendaftarkan diri menjadi ketua umum PSI dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan, teman-teman ya. Nah, menariknya lagi ketika PSI ini sudah mulai membuka pendaftaran calon ketua umumnya, ada satu nama yang lagi rame banget karena ada seorang tokoh yang digadang-gadang nih bakal menduduki kursi ketua umumnya PSI, bakal mencalonkan diri sebagai ketua umumnya PSI, dan beliau ini sudah memberikan pendapatnya. Ini dia Pak Joko Widodo yang namanya lagi santer dikabarkan kayaknya ini Pak Joko yang bakal
mendaftarkan juga deh jadi ketua umumnya PSI gitu. Bahkan Pak Jokowinya sudah memberikan respon nih teman-teman dari pertanyaan itu. Apakah Pak Jokowi akan masuk PSI? Itu kan jadi pertanyaan banyak orang ya kan. Nih jawabannya. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah. Wah, memang Pak Jokowi ini orangnya penuh perhitungan sekali gitu ya. Ketika ditanya mengenai mungkin nggak sih Pak Jokowi itu daftar menjadi ketua umum PSI, mungkin saja dengan pemilu raya PSI yang semua orang berhak ya. Semua orang berhak untuk mendaftarkan diri sebagai ketua umumnya PSI dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan, dan apalagi itu misalkan sudah terpenuhi kan ya boleh-boleh saja gitu loh untuk mencalonkan diri menjadi ketua umumnya PSI seperti itu. Dengan pertimbangan yang Pak Jokowi yang kemudian pertimbangan yang Pak Jokowi pikirkan juga, jangan sampai nih saya daftar tapi saya kalah. Ini menarik teman-teman. Sebelum lanjut aku mau ngingetin kalian dulu teman-teman. Pastikan kalian subscribe channel ini dan pastikan juga untuk share biar banyak yang tahu ada apa sih, ada informasi menarik apa sih hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Ini syarat untuk bisa maju menjadi calon ketua umumnya PSI. Dengan dukungan minimal dari 5 DPW dan 20 DPD. Itu syarat. Teknisnya setiap anggota PSI punya hak sama buat memilih dan dipilih menjadi calon ketua umum. Pemilihan akan dilakukan secara online melalui e-vote. Oke, sudah jelas ya. Jadi itu tadi syarat yang ditentukan ya kepada setiap orang yang pengen mencalonkan diri menjadi ketua umumnya PSI. 20 DPD dan 5 DPW itu minimal. Ya kita lihat aja nanti karena ini masih baru. Tanggal 13 kemarin itu masih baru dibuka, nanti akan dibuka sampai tanggal 31 kalau nggak salah. Kita lihat saja apakah nantinya akan ada nama Pak Jokowi di antara barisan calon ketua umumnya PSI. Mengenai partai super terbuka ini kan seperti diungkap juga oleh Pak Jokowi gitu. Apa ada udah dengar isunya mungkin apakah Pak Jokowi bakal masuk itu jadi salah satu calonnya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan Mas. Kemudian apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi ini memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan. Tuh, didoakan juga tuh sama pihak PSI yang sudah membuka suara mengenai apakah Pak Jokowi nanti berpeluang besar kemungkinan untuk memimpin PSI. Katanya ya didoakan saja seperti itu. Dan memang kalau kita coba melihat beberapa waktu yang lalu sempat PSI itu kalau dibaca gitu ya seakan PSI menggambarkan kalau ada seseorang yang berpakaian hitam putih ini ya, yang keseringan menggunakan pakaian hitam putih yang akan bergabung dengan PSI. Kemudian dicocok logi apakah ini Pak Jokowi seperti itu. Kemudian ada lagi nih yang semakin nyambung ketika Pak Jokowi mengatakan soal partai super TBK, yang mana partai itu bisa dimiliki semuanya, tidak cuma perorangan ataupun pihak ataupun keluarga saja. Dan itu tidak lama dari Pak Jokowi menyampaikan hal itu, PSI lah yang seolah menjadi sambutan kepada Pak Joko Widodo, ibarat apa istilahnya itu ya, Mbak Gayung bersambut gitu ya. Karena dari Pak Jokowi menyatakan pengen membentuk partai super TBK, kemudian
istilahnya kayak PSI itu mengiyakan apa yang diinginkan Pak Joko Widodo untuk membangun partai Super TBK. Presiden ke-7 Jokowi diprediksi bakal gabung dengan PSI yang dipimpin oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Dilansir dari Tribun News, Jokowi diprediksi gabung PSI demi menghadapi pemilu 2029 mendatang. Prediksi itu disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pada Rabu 26 Maret. Menurut Fernando, Jokowi bakal mengambil peran strategis di PSI sehingga akan memberikan dampak signifikan bagi partai yang dipimpin Kaisang tersebut. Fernando menilai kolaborasi Kaisang dan Jokowi bisa meningkatkan daya saing dan elektabilitas PSI naik ketika menghadapi pemilu 2029. Meski belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait langkah politiknya, namun spekulasi gabung dengan PSI disebut makin menguat. Fernando mengatakan jika Jokowi benar bergabung dengan PSI, maka langkah tersebut akan menjadi salah satu strategi politik yang menarik untuk disimak. Terlebih, menurut Fernando, Jokowi membutuhkan wadah politik untuk mempertahankan eksistensinya setelah tidak menjabat sebagai kepala negara. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu teman-teman. Pastikan kalian subscribe channel ini dan pastikan juga untuk share biar banyak yang tahu ada apa sih, ada informasi menarik apa sih hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Nah, kan lagi dan lagi ini nama Pak Jokowi ini juga dikabarkan akan segera membuka pintu untuk Pak Jokowi, misalkan Pak Jokowi memang pengen mendaftarkan sebagai calon ketua umumnya PSI, teman-teman. Oh, ini menarik nih teman-teman. Kita sudah tahu lah ya bagaimana kekuatannya Pak Jokowi, nama Pak Jokowi itu sudah sangat kuat apalagi di dunia perpolitikan gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada yang berpandangan lagi nih. Kalau misalkan Pak Jokowi nanti bergabung dengan PSI, ini akan menjadi kekuatan hebat di pemilu 2029 nanti. Gimana menurut kalian? Jokowi, terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini, partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal, kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Memang rasa-rasanya kalau kita coba cocok lagi teman-teman ya, mulai dari Pak Jokowi yang melempar soal partai Super TBK, kemudian PSI menyambut dengan hangat dan melaksanakan kayak ibaratnya tuh idenya Pak Jokowi ini menarik nih. Kalau tidak dimulai ya, mendingan kita saja yang mulai. Mendingan kita saja mulai dari kita, ulang itu nggak usah. Ya apa mau jadinya? Partai Super TBK. Nah, selain kalau kita coba cocok lagi teman-teman ya, mulai dari partai Super TBK yang rasa-rasanya ini diwujudkan oleh PSI. Kemudian ada narasi soal Pak Jokowi yang bakal memimpin PSI. Terus kemudian kita jadi tahu nih, kenapa sih PSI bisa apa istilahnya tuh, begitu pengen dekatnya dengan Pak Jokowi, karena bagi PSI ini Pak Jokowi inspirasinya mereka. Persiapan dengan Kongres PSI itu nanti konsepnya seperti apa? Mau partai super terbuka ini? Insya Allah kami akan menuju partai super terbuka di Kongres di akhir Mei nanti. Super terbuka? Ketua umum dipilih langsung oleh anggota. Di
disoleh nggak? Insya Allah di Kalau 30 atau 31 Mei. Pak Jokowi masuk ke struktur PSI nanti itu Mas atau gimana? Saya ketua DPD, DPD, Nasional Legislatif dan kepala daerah yang hadir dalam acara ini. Untuk kita semua anggota DPRD kita Indonesia naik 100%. Untuk teman-teman semua, kita akan melaksanakan auditnya dalam ketika ini yang pertama dan sejarah buat partai kita, dan ini akan menjadi transformasi politik partai kita ini dari partai Kalau teman-teman lihat ya, saya kemarin ketika mau tur ke Jawa Tengah, saya memberikan satu instruksi khusus kepada teman-teman DPP, DPW maupun DPD, yaitu memakai pakaian putih dan hitam. Tahu nggak kenapa? Kira-kira aja ada sedikit clue. Biasanya ada satu orang, satu tokoh yang suka banget menggunakan pakaian putih dan hitam. Saya nggak usah ngomong siapa orangnya, saya kira biar nebak-nebak sendiri aja. Saya nggak ngomong. Nah, ini menariknya lagi ketika PSI yang identik sekali dengan warna merah gitu ya teman-teman ya. Merah dan putih, kemudian Mas Kaisang di waktu acara apa ini? Kayak silaturahmi Idul Fitri mungkin ya ini ya. Ini memberikan bocoran clue teman-teman. Kalau katanya akan ada seseorang yang seringkali menggunakan setelan putih dan hitam yang nantinya akan masuk ke dalam PSI. Tapi Mas Kaisang itu tidak membocorkan itu siapa. Cuma yang ngasih clue aja. Kemudian direspon tuh sama netizen, sama salah satu netizen katanya, oh Pak Jokowi tuh. Terus tak pikir ya juga, Pak Jokowi kan sering pakai hitam putih gitu ya. Tapi ada loh orang lain yang pakai hitam putih juga. Lalu kan ini nih. Tadi kata kamu Bapak ini merah banget. Ini bajunya kok hitam putih? Ada merah-merahnya. Nggak ada unsur merahnya ya? Iya Pak. Apa itu? Baju Bapak kok nggak merah Nggak ada banget? merahnya gitu loh Pak. Kenapa pakai yang hitam putih? Darahku merah. Oke. Tapi kalau ini ada ceritanya. Saya suka nih ada filosofinya ini loh. Warnanya jelas, hitam putih tidak pernah abu-abu. Wah. Oke nggak? Oke. Tarikan garisnya lurus. Oke. Tegas konsisten. Oh. Pak Jokowi juga sering pakai setelan putih dan hitam. Pak Ganjar juga nampak tadi mengenakan pakaian putih hitam. Kira-kira mana yang benar ya? Siapa kira-kira tebakan kalian yang sudah dibocorkan Mas Kaisang melalui clue tadi? Ada orang yang bakal bergabung dengan PSI gitu ya, menggunakan pakaian putih dan hitam. Coba tulis tebakan kalian di kolom komentar ya teman-teman. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.